Apa waktu dia keluar? Dia diperbudak oleh ketakutan. Ada juga yang diperbudak oleh kekhawatiran. Takut ini, takut itu. Ya. Saya aja kemarin ya mengalami masalah itu sempat takut sih tidak, tapi khawatir itu terselip ada. Waduh, besok ini saya langsung di BAP, ini besok ini. Enggak pernah ini besok ini saya langsung di BAP. Pikiran malam itu pikiran. Biasa mau ngomong apa? Cuma bisanya doa dia, ya bisa nangis depan Tuhan, minta Tuhan pembelaan Tuhan. Soalnya nama saya tercatat sih di situ. Jadi pasti saya yang kena. Tapi puji Tuhan, semalam itu saya nggak bisa tidur. Saya tidur nanti jam 1, jam 2. Sempat bangun lagi, tidur lagi. Terus kemudian saya cuma berdoa, besok pagi udah menghadap. Tapi ya Tuhan ubahkan segala sesuatu. Ketika saya menghadap, justru saya mendapat solusi. Dikasih jalan keluar. Jadi yang satu bilang, tahan dulu BAP. Mana mungkin Pak Pendeta di BAP itu kan nggak ada. Ini kan bukan masalah apa. Ini cuma masalah waktu saja. Disuruh tahan. Dan akhirnya ketika dikasih Wakapolsek kasih saya jalan keluar, dan itu jalan. Nah, jadi saya melihat bahwa memang saya sempat kemarin itu khawatir itu ada. Pikir ini istirahat di rumah. Mungkin besi itu pikiranku jalan. Jadi akhirnya tapi ya Tuhan baik, Tuhan menolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Ya bagi saya sebagai manusia yang berpikir ke sana karena saya pikir istri anak di rumah. Oke lah kalau memang itu ke saya ya. Nggak paling ingin pertama dari istri anak di rumah. Ini bagaimana kalau dugi ini ditahan begitu. Puji Tuhan, Tuhan baik, kasih pertolongannya dari orang-orang yang saya khawatirkan. Nah, saya melihat juga banyak hal yang memperbudak orang Kristen. Satu, ya mungkin kalau mau katakan ini mungkin Pak Iliman, satu adalah pekerjaan. Orang kalau diperbudak oleh pekerjaan sampai hari Minggu pun kerja dan lupa ke gereja. Jadi sebetulnya hal-hal sepele yang seperti ini kadang-kadang kita nggak sadari, tapi ini justru yang kita jalani hari-hari kita, menjalani dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, itu sebabnya tidak menjamin kalau umpamanya dikatakan orang Kristen itu tidak diperbudak. Contoh aja bangsa Israel, bangsa Finlandia itu diperbudak. Nah, tentunya itu dalam kontrolnya Tuhan. Nah, kalau yang namanya melebihi, kayak tadi saya saksikan bahwa orang ini keluar aja takut, itu perlu dipertanyakan. Takut nyebrang, takut keluar, khawatir segala sesuatu. Berarti dia tidak hidup dalam firman Tuhan, berarti dia diperbudak. Itu hal yang saya perhatikan. Nah, hal yang kedua, mengapa Musa dipanggil, diutus oleh Tuhan? Yang pertama setelah dikatakan karena perbudakan. Yang kedua itu dalam ayat 23 bagian B. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Terus ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Terus ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ia membuat alasan yang kedua mengapa Musa dipanggil Tuhan ke Mesir. Yang kedua adalah doa. Karena doa umat Tuhan dalam perbudakan. Nah, ini menjadi contoh gambaran buat kita gereja Tuhan, anak Tuhan. Kalau dalam perbudakan ingat baik-baik, kalau dalam tekanan apapun ingatlah Tuhan, doalah kepada Tuhan. Berdoa, tidak ada istilah buat Tuhan. Dan pola doa bangsa Israel ini yang perlu, kalau saya perhatikan, perlu kita belajar dari pola doa bangsa Israel. Karena mungkin mereka hidup dalam perbudakan dan kualitas dan semangat doa mereka itu luar biasa. Sampai kalau diperhatikan pasal 3 ayat yang ke-9 katakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa keras orang Mesir menindas mereka. Jadi ini doa yang penuh histeris dan doa yang mau dikatakan mungkin menangis di depan Tuhan. Nah, pola doa ini saya perhatikan dalam Hana ketika dia berdoa minta anak kepada Tuhan. Dia berdoa dan berdoa sampai firman Tuhan katakan bahwa imam ini itu mencapli itu orang itu kayaknya kemabukan anggur. Nah, sampai tidak bisa berkata-kata. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Nah, saya pikir kalau kita pakai pola-pola doa, bukan artinya kita cengang di hadapan Tuhan, tidak, tapi kita memiliki sebuah kerinduan besar, memiliki doa yang artinya pokoknya habis-habisan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Allah pasti menolong kita segala sesuatu.
Kalau kita doa mungkin biasa-biasa, ya Tuhan adalah. Tapi doa ini katakan menggentarkan hati Tuhan, membuat Tuhan itu mengingat perjanjiannya. Mereka mungkin histeris di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang mungkin kita berdoa menangis terus kemudian ada orang berkata, jangan di hadapan Tuhan. Tapi ini pola doa yang dimiliki oleh Israel yang perlu kita perhatikan dan kita boleh yang kita ikuti. Karena ini saya melihat bahwa doa inilah yang membuat Tuhan bisa melihat dan ingat akan perjanjiannya. Nah, itu sebabnya dari dua hal ini kita belajar tentang Musa, mengapa Musa dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan ke Mesir. Satu, karena perbudakan. Nah, sebagai orang Kristen mungkin kita tidak perbudak, tapi kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melepaskan orang-orang hidup dalam perbudakan. Nah, perlu kita perhatikan kenapa Tuhan punya tujuan bagi gerejanya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka-mereka dan perbudakan. Ya mungkin siapa yang diperbudak, mungkin orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, di pekerjaan kita. Mungkin mereka seperti happy, tapi itu banyak persoalan, banyak hal yang menekan mereka sampai-sampai tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya dua hal ini menjadi pembelajaran penting buat kita dalam hal kita ini Tuhan, supaya senantiasa kita hidup berkenan dan bukan firman Tuhan sesuai dengan Tuhan. Yang saya sampaikan Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami memiliki peranan penting sebagai anak Tuhan, sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk melihat sekeliling kami bahwa banyak orang yang masih hidup dalam perbudakan. Tuhan tolong kami, urapi kami, pakai kami dalam pelayanan sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan untuk melepaskan mereka-mereka yang hidup dalam perbudakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami untuk berdoa seperti doa bangsa pilihan Tuhan yang mengubah, yang menggentarkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, ajar kami, bimbing kami untuk hidup dalam firman-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin ya. Amin. Satu lagu nanti kita jadikan aku Tuhan dalam doa untuk pergumulan GBC Yesus Tuhan.
Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bawa serta seluruh perkumpulan GPI baik keberadaan dari hamba-hamba pelayan jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati keberadaan mereka semua, baik pekerjaan dan rumah tangga, kesehatan, perhubungan yang dihadapi, baik juga di dalam seluruh perkumpulan pelayanan di GPI. Kami bawa serta semuanya ke hadapan Bapa, bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman yang hidup mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik juga di dalam pelayanan Tuhan, kami meminta kepadamu Bapa, ada pertolongan yang daripada Tuhan, ada terobosan-terobosan rohani yang kami raih, yang kami dapat kerjakan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan yang disambut-sambutkan dalam kehidupan kami semuanya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan di dalam nama Yesus. Memberkati satu kerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati seluruh perbuatan kami Tuhan, yang meminta pekerjaan, yang meminta Tuhan untuk kendaraan, untuk rumah di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tergenapi dalam kehidupan kami, tergenapi dalam pelayanan kami, tergenapi Tuhan di dalam kerohanian kami. Kami dipromosikan oleh Tuhan, kami menjadi kepala bukan egois, ditinggikan oleh Tuhan dan direndahkan. Apa saja yang kami kerjakan ya Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk tempat ibadah. Dalam percaya kami percaya Tuhan Kau sanggup Tuhan memberikan kepada kami tempat yang baik, tempat yang besar, Tuhan milik sendiri, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk minggu ini, kebaktian minggu ini Bapak, kebaktian minggu sore di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-hamba pelayan jemaat Tuhan, urapi Tuhan dengan yang baru, dengan semangat yang baru, dimana kami meminta kepada Bapak, kami mengalami Tuhan perubahan dalam kerohanian kami. Makin lama makin cinta Tuhan, makin lama makin mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi pemusik MCC dan Pak Eli yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ada kesatuan hati di mana mereka memuji menyembah Tuhan. Ada kuasa dan mujizat Tuhan. Ada pernyataan Allah yang dinyatakan ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami mendapat rema, kami mendapat sesuatu yang baik yang dari Tuhan, sehingga kami mengalami Tuhan perubahan-perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam kerohanian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang teraniaya, yang gerejanya yang ditutup, yang dibakar, yang dilempar Tuhan, yang ditolak oleh Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bawa serta semuanya ke dalam tangan Tuhan Bapa. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar, ajaib dan luar biasa untuk gereja-Mu di seluruh Indonesia Bapa. Hamba-hamba Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan, sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam pelayanan, terobosan-terobosan di dalam kerohanian, terobosan kemuliaan dalam mengatakan firman Tuhan dalam nama Yesus. Setiap daripada kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan gereja Tuhan di Indonesia, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus.
Biarlah Tuhan yang berkarya selalu luar biasa untuk gerejamu Tuhan. Gerejamu mengalami kebangkitan, mengalami keteguhan, mengalami kemenangan. Biarlah berkati Tuhan seluruh dunia Allah memberkati peristiwa Tuhan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan.